Setelah kata-kata Lei Zunze terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. 53 tatapan saling menyapu. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian untuk pihak lain. Dalam situasi kacau seperti ini, semua yang perlu dilakukan adalah membuat diri mereka terus tersisa untuk mendapatkan kemenangan. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar orang tahu bahwa seleksi ini sangat keras dan kejam. Hanya 8 di antara 53 orang yang tersisa. 4 dari 8 posisi ini sudah ditempati oleh orang-orang dari 4 pavilion. Dengan kata lain, hanya 4 di antara 49 orang lainnya yang dapat bertahan. 4 dari 49. Orang bisa membayangkan pertempuran macam apa yang akan terjadi sebagai hasil dari metode penyaringan seperti itu. Sementara suasana di arena tegang, stadion di sekitarnya juga menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap arena tanpa berkedip. Orang-orang di dalam semua dianggap teratas di antara generasi muda. Selain sebagian kecil dari mereka, sebagian besar orang memiliki kekuatan yang sangat mereka banggakan. Pertempuran yang meletus antara orang-orang ini secara alami akan menarik perhatian orang lain. Sejak Xiao Yan menemukan sosok Lin Yan, matanya tetap fokus padanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kekuatan yang terakhir secara sekilas. Dou Huang Bintang 4. Kekuatan ini mungkin dianggap cukup baik di tempat lain, tetapi hampir tidak dianggap memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di tempat ini. Tidak terduga bahwa dia benar-benar telah mencapai level Dou Huang setelah tidak bertemu selama beberapa tahun. Saya ingat sebelum saya melakukan retret saat itu, kekuatan Lin Yan hanya di kelas Dou Huang. Sepertinya dia seharusnya juga bertemu dengan beberapa pertemuan yang beruntung dan unik selama tahun-tahun ini. Mata Xiao Yan berputar di punggung Lin Yan saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Pertemuan yang beruntung dan unik bukanlah fantasi di Central Plains. Xiao Yan dapat meminjam bantuan dari Blood Mountain Blood Pool untuk terobosan ke kelas Dousong. Secara alami, orang lain juga akan dapat memperoleh beberapa pertemuan unik yang sulit dialami oleh orang biasa. Dataran tengah sangat luas. Siapa yang bisa menyelidiki sepenuhnya bagian dalam pegunungan yang luas itu? Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Xiuya dan Liu Qing tidak bersamanya. Mereka bertiga seharusnya pergi bersama, Xiao Yan bergumam. Dia memiliki kesan yang baik tentang Lin Yan dan dua lainnya. Selain itu, ketika dia baru saja menembus kelas Dou Huang, Lin Yan dan dua lainnya masih mengikutinya meskipun mengetahui bahwa dia memiliki musuh besar seperti Mystic Cloud Sect. Bantuan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak membiarkan dirinya lupa. Namun, ketiga orang ini telah pergi sendiri karena bosan setelah masalah Mystic Cloud Sect diselesaikan. Dengan demikian, Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi. Dentang. Suasana di arena telah mencapai tingkat yang tegang dan tak tertahankan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri ketika seseorang akhirnya tidak bisa lagi menahannya. Dia memimpin untuk menyerang ketika senjata di tangannya menusuk ke arah seseorang yang tidak jauh darinya. Namun, orang-orang di dalam arena berada dalam kondisi yang sangat berhati-hati. Sosok orang ini ditemukan saat dia pindah. Orang yang diserang memungkinkan Douqi di tubuhnya melonjak dalam kemarahannya. Segera, dia mengencangkan cengkeramannya pada senjata di tangannya dan menyerang orang yang telah meluncurkan serangan diam-diam. Dengan dua pukulan yang bertukar, suasana tegang di arena langsung runtuh. Gelombang berbagai warna, kuat Douqi melonjak. Setelah itu, seluruh arena benar-benar turun ke kekacauan. Lebih dari 50 kelas Dou Huang, Douqi telah menyebar ke setiap sudut stadion. Tekanan energi yang kuat meresapi stadion, menyebabkan cukup banyak orang merasakan tekanan.
Dou Qi menyebar ke segala arah di arena saat kekacauan terus menyebar. Pada saat ini, hampir semua orang di samping mereka adalah lawan mereka. Karena itu, setiap orang bertindak seperti burung yang ketakutan. Selama seseorang masuk beberapa puluh kaki dari mereka, Dou Qi dalam tubuh mereka tanpa sadar akan melepaskan serangan ganas pada orang yang telah menerobos masuk ke wilayah mereka. Dalam kekacauan ini, adalah wajar bahwa situasi beberapa orang yang bergandengan tangan dengan orang lain menjadi hal yang biasa. Pada saat ini, seseorang hanya dapat menganggap orang seperti itu tidak beruntung. Dalam menghadapi serangan oleh beberapa orang pada tingkat yang sama, orang itu akan dengan cepat dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Kekacauan adalah semacam katalisator. Melihat pertempuran kacau di arena yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa, galeri di sekitarnya meletus menjadi semangat yang menggerakkan jiwa. Cukup banyak wajah dan leher orang memerah karena suasananya. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berharap bahwa mereka adalah salah satu yang hadir di arena. Gelombang suara memekakkan telinga menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tak berdaya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan Dou Qi-nya menutupi kedua telinganya, benar-benar mengisolasinya dari kebisingan. Pandangannya, di sisi lain, tetap fokus pada pertempuran yang kacau. Pada saat ini, arena telah turun ke kekacauan total. Suara yang jelas dari bertabrakan Dou Qi dan pedang yang saling bentrok bergema di sekitar. Dalam situasi kacau ini, ada jumlah orang yang terus-menerus muntah darah dan mengundurkan diri meskipun orang yang hadir adalah individu yang kuat. Tempat ini terlalu kacau. Jika seseorang berhasil mempertahankan front mereka, mereka tidak dapat mempertahankan punggung mereka. Musuh ada di sekitar mereka. Jika seseorang lalai, akan ada pukulan fatal menuju jalan seseorang. Pisau tidak memiliki mata dalam kompetisi seperti itu. Cedera adalah masalah yang sering terjadi. Jika seseorang berteriak, "Aku mengakui kekalahan," sesaat sebelum menderita pukulan fatal, tentu saja tidak akan ada langkah pembunuhan terhadap peluncuran melawan yang kalah menurut aturan. Kekacauan berlanjut selama kurang dari 10 menit, tetapi ada lebih dari selusin pesaing yang terluka parah yang tidak punya pilihan selain meninggalkan arena. Lagi pula, jika mereka terus bertarung, itu kemungkinan tidak lagi hanya masalah cedera serius. Kekacauan di medan perang juga agak melebihi harapan Xiao Yan. Awalnya, dia berpikir bahwa kompetisi akbar semacam ini akan memilih metode eliminasi satu lawan satu tradisional. Tanpa disangka-sangka, ia telah melakukan eliminasi campur aduk ini, karenanya, tidak hanya seseorang akan membutuhkan kemampuan, tetapi seseorang juga akan membutuhkan sejumlah keberuntungan. Bagaimanapun, bahkan seorang pahlawan akan jatuh setelah kalah jumlah. Bahkan jika seseorang adalah ahli di puncak kelas Dou Huang, hasil dari dirinya yang diserang oleh lebih dari selusin Dou Huang juga kemungkinan akan sangat menyedihkan. Tentu saja, orang yang benar-benar melebihi harapan Xiao Yan adalah Lin Yan. Kekuatannya hanya bisa dianggap perantara di tempat ini. Namun, ia tidak tersingkir meski sudah lewat lebih dari 10 menit. Xiao Yan hanya berhasil mengatakan beberapa alasan setelah mengamatinya dengan hati-hati. Kelincahan Lin Yan ini, tampaknya sangat aneh, tapi itu terlalu jelek. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat kelincahan Lin Yan, yang tampak sangat jelek sampai canggung. Di permukaan, itu seperti bebek yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Namun, di bawah penglihatan Xiao Yan, dia bisa mengatakan bahwa kegesitan teknik Dou ini jelas tidak biasa. Kedalamannya tidak kalah dengan gerakan 3000 petir. Orang ini benar-benar memiliki pertemuan yang unik selama tahun-tahun ini, Xiao Yan tersenyum. Dia yakin bahwa teknik kelincahan jelek dan canggung ini adalah sesuatu yang Lin Yan dari masa lalu tidak pernah berlatih. Jelas,
Itu harus menjadi sesuatu yang dia dapatkan selama tahun-tahun pelatihan ini. Xiao Yan menghela napas lega ketika melihat bahwa Lin Yan bisa bertahan. Terlepas dari situasinya, dia dan Lin Yan memiliki hubungan yang cukup baik. Wajar jika dia merasa senang melihatnya memperoleh prestasi hari ini. Mata Xiao Yan beralih dari Lin Yan dan perlahan-lahan menyapu arena. Segera, dia menyipitkan matanya. Arena saat ini mungkin sangat kacau, tetapi masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik 4 lingkaran kecil ini adalah Feng Qing'er, Mo Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen. Aura keempat ini dipertahankan di puncak kelas Do Huang. Wajah mereka dingin ketika mereka mempelajari medan pertempuran yang agak kacau di sekitar mereka. Siapapun yang berani masuk ke wilayah mereka akan segera menerima serangan ganas. Kekuatan mereka berempat bisa dianggap sebagai kedudukan tertinggi di tempat ini. Meskipun ada beberapa orang lain yang tampil cukup baik di arena, mereka jelas tidak berani secara acak melakukan kontak dengan keempat orang ini. Kekacauan berlanjut, apakah kamu tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi datang ke sini dan berpartisipasi?